Hari ini kita mau beribadah. Tidak ada lagi yang tidur-tiduran. Tidak ada lagi yang makan-makan. Dan tidak ada lagi yang jalan-jalan. Siapkan Alkitab dan catatan. Sekarang kita mau beribadah. Sebelum beribadah, kita berdoa. Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau sediakan. Hari ini kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dan berkati semua rangkaian ibadah yang akan kami lakukan dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman di depan. Kakak mau tanya hari ini apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, 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 hore. Oke, hari ini kita siap memuji Tuhan, benar? Siap dong. Kita naikkan pujian Yesus pokok dan kita adalah caranya. Teman-teman, adik-adik boleh tepuk tangan sambil jalan di tempat dan ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan, oke? Pujian cuit 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 pam 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 pam. Boleh tepuk tangan lagi, jalan di tempat, ikuti gerakan teman-teman dan kakak di depan, oke? Yo, cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya
Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, tidak ada yang main-main lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa hidup kami untuk tujuan yang Tuhan mau lakukan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Katakan di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Adik-adik angkat tangannya dua-dua, katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah di rumah kami masing-masing. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, karena kami siap untuk diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya sudah siap dengan Alkitabnya? Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai kita mau baca firman Tuhan, Alkitabnya masih ada di lemari. Alkitabnya masih ada di mana gitu, harus cari-cari. Adik-adik yang kakak kasihi, kira-kira nih kalau ada yang bertanya sama adik-adik, Kak Lasma mau tanya nih. Adik-adik senang disebut menjadi anak penakut atau anak yang pemberani? Wah, Kakak Lasma pikir nih adik-adik semua pasti pingin jadi anak yang pemberani. Nggak mau disebut jadi anak yang penakut, pengecut, dan lain sebagainya. Tapi semua adik-adik yang ada di rumah kakak percaya mau menjadi anak-anak yang pemberani di dalam Tuhan. Apalagi berani karena kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi,
Biasanya setiap tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Dan Hari Pahlawan itu kita peringati untuk mengenang begitu banyak jasa-jasa para pahlawan kita merebut kemerdekaan. Dan bangsa kita sangat terkenal para pahlawannya menggunakan bambu runcing untuk melawan para penjajah. Di dalam firman Tuhan yang hari ini mau kakak bagikan, ada satu kisah bagaimana Tuhan memakai bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan menggunakan sangkakala, boyung, dan juga obor. Dan inilah keajaiban yang Tuhan berikan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan menggunakan aku untuk satu tujuan. Adik-adik juga yang ada di rumah, kakak percaya bahwa adik-adik ada di tengah-tengah mama dan papa. Tuhan bentuk, Tuhan renda, Tuhan tenun sejak dalam kandungan mama. Karena Tuhan punya tujuan buat adik-adik, buat Kak Asma, buat kita semuanya. Dan hari ini firman Tuhan yang ingin kakak bacakan adalah dari Hakim-Hakim 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Adik-adik yang kakak kasihi, ada satu kisah dalam kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan hari ini, di mana orang Israel pada waktu itu lupa kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tapi justru mereka menyembah kepada Baal. Apa yang mereka lakukan itu sungguh merupakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menegur bangsa Israel supaya mereka ingat kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan orang Israel ke dalam penguasaan orang Midian. Sehingga selama 7 tahun orang Midian berkuasa, menindas orang Israel. Bahkan bukan hanya secara menindas begitu aja, tapi ketika orang Israel menabur, orang Midian datang untuk merusak. Dan bukan hanya merusak segala tanam-tanaman aja, tapi ternak mereka, lembu, domba, dan keledai pun diangkut sama orang Midian. Sehingga semua orang Israel pada waktu itu ketakutan, mau melakukan apapun ketakutan. Dan ada satu orang yang bernama Gideon. Dia sedang mengirik gandum di dalam tempat penampungan anggur supaya tidak terlihat oleh orang Midian. Dia secara tersembunyi karena dia tidak mau orang Midian datang dan mengambil gandum yang sudah diiriknya. Dan ketika dia mengerjakan itu adik-adik, malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Malaikat Tuhan menghampiri Gideon dan berkata, "Hai kamu orang yang gagah, pahlawan yang gagah perkasa." Gideon mungkin berpikir, apaan gagah perkasa? Wong aku penakut. Aku takut dari orang Midian sampai-sampai aku bersembunyi nih mengirik gandum. Adik-adik, rupanya Gideon ini adalah seorang penakut. Padahal arti Gideon itu adik-adik adalah si penghancur, pahlawan perkasa, dan si penebang. Enggak sesuai dengan namanya. Justru Gideon mengatakan, aku takut, bagaimana mungkin Tuhan? Adik-adik, malaikat Tuhan datang kepada Gideon mau menyampaikan bahwa melalui Gideon, Tuhan akan memakai dia menjadi alatnya Tuhan membebaskan orang Israel dari orang Midian yang pada waktu itu terus menguasai orang Israel. Gideon bilang, enggak Tuhan, mana buktinya, mana tandanya bahwa Tuhan mau mendengar doa-doa kami, seruan kami. Gideon beralasan, enggak mungkin aku Tuhan. Karena Gideon takut untuk menghadapi musuh yang begitu banyak. Enggak mungkin Tuhan aku jadi pemimpin. Lalu Gideon minta tanda dan Tuhan kasih. Minta tanda lagi dan Tuhan kasih. Sampai akhirnya Gideon mau memimpin bangsa Israel, mengumpulkan begitu banyak pasukan untuk melawan orang Midian. Tetapi ketika Gideon sudah mengumpulkannya,
Tuhan mengatakan Gideon ini terlalu banyak. Ada 32.000 orang yang dikumpulkan oleh Gideon. Dan Tuhan mengatakan terlalu banyak Gideon. Jangan-jangan nanti bangsa ini mengatakan, lihat nih Tuhan, dengan kuat gagah kami, dengan kekuatan kami bisa mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon dan dia mengatakan, katakanlah kepada pasukanmu, siapa aja yang takut untuk ikut maju berperang, pulanglah. Dan kedapatanlah adik-adik, ada 22.000 orang yang takut sebenarnya untuk maju berperang bersama-sama Gideon melawan orang Midian. Sehingga tinggal 10.000 orang. Tuhan masih berfirman lagi sama Gideon. Tuhan mengatakan, Gideon masih terlalu banyak nih pasukan kamu. Gideon bingung. Oh Tuhan, masih 10.000 masih terlalu banyak. Sudah pulang nih Tuhan 22.000 orang, tinggal 10.000. Tapi Gideon mau taat. Tuhan mengatakan kepada Gideon, suruhlah semua yang ikut bersama-sama dengan kamu yang 10.000 orang itu untuk turun minum ke air. Dan didapatilah ada 9.700 orang yang minum air langsung menjilat. Dan ada 300 orang yang minum dengan berlutut lalu mengambil dengan tangan kemudian memasukkan ke dalam mulut. Tuhan berfirman kepada Gideon agar yang 9.700 orang itu suruh pulang. Mereka nggak usah ikut berperang. Jadi tinggal 300. Itu yang firman Tuhan kakak baca tadi. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7. Tuhan mengatakan dengan 300 orang inilah kamu akan maju berperang melawan mengalahkan orang Midian. Mungkin Gideon berpikir juga adik-adik ya pada waktu itu, gimana mungkin ya Tuhan? Tuhan suruh kami berperang dengan buyung, sangkakala, dan juga obor atau sulu. Pasukan musuh begitu banyak, 300. Inilah keajaiban Tuhan. Dan Tuhan mau menunjukkan kepada Gideon bahwa tidak ada yang mustahil. Setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Dan Gideon mau menaatinya. Lalu Gideon mengajak semua pasukannya untuk mendengar apa yang dia sampaikan. Kakak akan bacakan dari Hakim-Hakim 7 ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Gideon mengatakan kepada ke-300 itu supaya melihat apa yang dia perbuat, dia lakukan. Kalau dia sudah sampai ke ujung perkemahan musuh. Setelah Gideon membagi pasukan yang 300 itu ke dalam 3 grup, 3 tim. Dan Gideon memberikan sangkakala, buyung, dan sulu. Gideon tidak dikatakan dalam firman Tuhan memberikan senapan, memberikan pedang, dan lain sebagainya. Dia mau mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan adik-adik ini keajaiban yang luar biasa. Saat mereka mau menyerang musuh dengan serentak, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Gideon. Dan mereka dikatakan di sini adik-adik, di ayat 18 kakak akan bacakan sekali lagi. Apabila aku dan semua orang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Dan ajaibnya adik-adik, ketika sangkakala berbunyi, mereka memecahkan buyung lalu obor di tangan. Keadaan jadi kacau balau. Orang-orang Midian kebingungan. Tuhan membuat situasinya tidak seperti yang mungkin dibayangkan oleh orang Midian. Berperang menghadapi musuh. Dan dikatakan adik-adik, orang Israel ketika meniup sangkakala, memecahkan buyung,
Mereka hanya berdiri, tidak melakukan yang lain. Itu firman Tuhan adik-adik yang mengatakannya di ayat 21. Kak Lasma mau bacakan buat adik-adik. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Adik-adik, hanya Tuhan yang bisa melakukan seperti itu. Hanya Tuhan yang sanggup melakukannya, tidak ada yang lain. Orang Israel melalui Gideon memimpin pasukannya, tidak melakukan kontak senjata. Mereka hanya meniup sangkakala, memecahkan buyung dan obor di tangan. Karena mereka datang ke perkemahan orang Midian pada malam hari. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ketika sangkakala dibunyikan, orang-orang Midian yang ada di perkemahan yang pada waktu itu mungkin siap-siap besoknya mau menyerang orang Israel. Mereka dikatakan tentara musuh menjadi kacau balau. Mungkin mereka panik, berteriak. Dan mereka nggak tahu lagi mana musuh mana teman. Itulah keajaiban yang Tuhan berikan bagi orang Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Gideon untuk menyerang orang Midian. Adik-adik yang kakak kasihi, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita melalui kisah Gideon. Adik-adik juga ada di tengah-tengah dunia ini untuk satu tujuan yang Tuhan berikan bagi adik-adik. Yang pertama, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gideon seorang yang pengecut, seorang yang takut Tuhan, bisa dipakai Tuhan menjadi pemimpin. Adik-adik juga nggak perlu takut ketika malam hari mau pergi ke kamar mandi, mungkin malam-malam kebelet mau buang air kecil. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik. Adik-adik nggak perlu takut kalau tidur sendiri di kamar. Adik-adik nggak perlu takut kalau ada tiba-tiba malam hari ada hujan deras, lalu tiba-tiba ada guntur, ada kilat. Karena kita tahu kita aman dalam lindungan Tuhan. Lalu yang kedua adik-adik, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan adalah Gideon taat kepada perintah Tuhan. Gideon mau menaati firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan, pasukanmu masih banyak, dia kurangin. Kata Tuhan, masih juga banyak, dia kurangin. Lalu kata Tuhan, kau tiup sangkakala, pecahkan buyung, dia lakukan. Gideon belajar menaati firman Tuhan. Kalasma, adik-adik semua juga, kita belajar juga taat kepada kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, yang selama beberapa waktu ini banyak sekali bersama papa dan mama, juga harus tetap taat mendengar apa yang dikatakan papa dan mama. Papa dan mama adalah wakilnya Tuhan, ada di tengah-tengah adik-adik. Lalu kita belajar juga adik-adik dari kebenaran firman Tuhan, dari kisah Gideon yang Tuhan pakai memimpin bangsa Israel mengalahkan begitu banyak orang Midian adalah Tuhan memakai Gideon untuk satu tujuan, yaitu mengalahkan orang Midian. Tuhan memakai Gideon untuk satu tujuan yang mulia, untuk membawa orang Israel juga kembali mau menyembah Tuhan. Sama juga dengan adik-adik. Adik-adik diberikan Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini untuk satu tujuan. Adik-adik bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Adik-adik bisa menjadi kesaksian bagi mama dan papa. Adik-adik bisa menjadi berkat untuk menyatakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan kepada banyak orang. Menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Sebagaimana adik-adik dengar hari ini bahwa sebenarnya Gideon punya arti nama yang luar biasa. Pahlawan yang perkasa, penghancur, penebas. Adik-adik juga diberikan papa dan mama nama-nama yang istimewa, yang punya arti, yang memberikan harapan bagi adik-adik. Dan kita tahu, kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk satu tujuan, bagaimana nama Tuhan juga dipermuliakan. Sebagaimana Gideon juga dipakai Tuhan untuk satu tujuan, supaya membawa kembali
orang-orang Israel yang tadinya sudah melupakan Tuhan, menyembah berhala. Tapi Gideon mengingatkan kembali orang Israel untuk menyembah Tuhan yang hidup, untuk menyembah Tuhan yang benar. Sehingga mereka boleh menerima kasih Tuhan, sehingga mereka juga boleh melihat penyertaan Tuhan saat Gideon dan pasukannya mengalahkan orang Midian. Adik-adik yang kakak kasihi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang pemberani, menyatakan kasih Tuhan, bukan menjadi anak-anak yang penakut, yang ciut, untuk menceritakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ingatlah, ada firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan menempatkan kami untuk satu tujuan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah papa dan mama. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh ingat kembali bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Dan kami percaya Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan akan memakai kami menjadi anak-anak yang boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami boleh taat, belajar untuk menaati kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-Mu dan kami bangga menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Semua anak-anak yang sudah diberkati katakan amin. Adik-adik yang kakak kasihi, Alkitabnya jangan disimpan dulu ya. Nanti Kak Setia sama Kak Mira akan membagikan ayat hafalan bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita masuk pada ayat hafalan. Ayo buka Alkitabnya pada Mazmur 24 ayat 8. Sekali lagi, Mazmur 24 ayat 8. Ikutin gerakan Kak Mira. Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Sekali lagi ya, Mazmur 24 ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Adik-adik yang di rumah jangan lupa kirim ayat hafalannya. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan baca ayat hafalan. Kak Lasma tunggu ayat hafalannya ya. Adik-adik, Kak Lasma ajak adik-adik semua bangkit berdiri, angkat tangannya, kita tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersuka cita menerima kebaikan daripada Tuhan, bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar Engkau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya sepanjang minggu ini kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di rumah kami masing-masing, dengan segala kegiatan, aktivitas semua adik-adik kami yang saat ini masih dilakukan di rumah. Terima kasih Tuhan buat mama dan papa mereka, Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga boleh tetap setia mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi semua adik-adik kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, semua anak-anak yang mendengar firman Tuhan hari ini juga menjadi anak-anak yang diberkati, yang punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dan kami menerima kemurahan dan kebaikan Tuhan dan berkat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan katakan amin. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom teman-teman. Mazmur 111 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan perkasaan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. 111
suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. 118 ayat 15. Suara sorak-sorai di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. 28 ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya akan disayangi. Tas 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya, amin. Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar.